Untuk koreksi crossbite anterior, teman-teman, yang sering teman-teman lakukan adalah yang ini ya, kalau pasien dewasa, udah pasti teman-teman pakai posterior bite plane dan juga plat ekspansi atau Z-spring. Ya, plat ekspansi sagittal atau Z-spring. Ya. Kalau pasien mixed dentition dan dia pasiennya males kontrol, biasa teman-teman disaranin pakai incline bite plane mandibula. Kenapa? Kalau incline bite plane mandibula, dia nggak datang kontrol, tetap kegeser giginya ya, asal dia pakai. Ya. Kalau Z-spring atau plat ekspansi kan teman-teman harus rutin kontrol gitu ya. Kalau yang dua di atas, nanti ya kalau udah mau ukom itu kebahasnya pas ukom aja gitu. Oke. Nah, tadi ya, kalau kita bahas bite plane, yang pertama kita bahas dulu posterior bite plane ya. Posterior bite plane itu hanya untuk koreksi crossbite anterior ya, untuk mencegah kontak oklusi anterior. Kebayang ya, kalau crossbite anterior kan giginya begini ya, ini atas ini bawah nih, kan begini ya. Kita harus angkat dulu oklusinya, terus kedorong ke depan gitu. Otomatis kita perlu penyangga oklusi pakai posterior bite plane tadi ya. Ini kan begini, kalau kita dorong doang, nggak bisa mentok. Jadi kita harus angkat dan dorong ke depan. Oke. Tadi kalau mandibular incline bite plane fungsinya buat koreksi crossbite anterior pada kasus-kasus yang pasiennya malas kontrol, non kooperatif gitu. Pasiennya malas kontrol, kita kasih mandibular incline bite plane biar dia tetap pakai aja, asal kalau dia nggak kontrol tetap mulai kegeser giginya, gitu ya. Oke. Kalau maxillary bite plane teman-teman itu dibagi jadi 4 ya, incline bite plane, flat bite plane, sebet bite plane, dan hollow bite plane. Kalau maxillary incline bite plane itu untuk koreksi retroklinasi gigi incisivus rahang bawah. Ya, teman-teman lihat gambarnya. Jadi bite plane-nya itu bentuknya ada sudutnya. Fungsinya untuk biar kebayang ya, kalau gigit gini kan kedorong ke depan dia, meleset, seret, kepleset gitu, kepleset ke depan. Jadi lama-lama akan retroklinasinya akan jadi normal. Gitu. Kalau flat bite plane ya, kalau flat bite plane itu fungsinya untuk koreksi deep bite kausanya atau etiologinya karena intrusi gigi posterior. Ya. Jadi deep bite itu etiologinya ada 2, teman-teman. Ya, antara gigi posterior intrusi, ya kayak gini ya. Karena gigi posterior intrusi, kebayang ya, kalau gigi posterior intrusi kan kalau teman-teman gigit semakin dalam, jadinya gigi anteriornya kelihatannya deep bite, padahal yang salah gigi posteriornya. Oke. Yang kedua, itu karena gigi anteriornya, anterior rahang atasnya, itu supraklusi, atau gigi anterior rahang atasnya ekstrusi. Ya. Jadi, otomatis posterior normal, pas oklusi normal, ketutupan gigi incisivus rahang bawahnya. Kalau dia karena intrusi gigi posterior, ya teman-teman pakai flat bite plane. Ya, teman-teman lihat. Jadi ada penyangga gigi di anteriornya, biar si gigi posteriornya bisa ekstrusi, ya kembali normal. Kalau sebet bite plane, itu untuk koreksi deep bite karena ekstrusi gigi incisivus rahang atas. Ya, nih. Jadi nanti akan digigit-gigit ya, digigit-gigit biar gigi incisivus rahang atasnya naik, masuk ke atas. Gitu ya. Kalau hollow bite plane, itu kalau teman-teman mau koreksi deep bite, sekaligus koreksi inclinasi gigi incisivus rahang atas. Misalnya dia ada deep bite, tapi ada palatoversi rahang atas. Teman-teman pakai hollow bite plane bisa. Oke? Cara ngeceknya etiologi deep bite pakai tes apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nama tesnya apa? Jadi kalau teman-teman kasusnya ada bite plane, ada deep bite, jangan lupa lakuin tes ini saat datang pertama gitu ya. Nama tesnya adalah Thomson. Yes, Thomson-Brody ya. Basically teman-teman masukin 2 plat malam ke kiri kanan, terus suruh dia gigit. Ya, suruh dia gigit. Terus lihat deep bite-nya hilang atau enggak ya, deep bite-nya hilang atau enggak. Kalau deep bite-nya hilang, ya, kalau deep bite-nya hilang, terus pas teman-teman teman-teman lihat gitu, teman-teman lihat plat malamnya ada lubang-lubangnya gitu. Nah, berarti itu karena si posteriornya intrusi gitu ya. Nah, itu cara simpelnya. Cuma cara susahnya tuh ada yang diukur dari sini ya, berapa puluh persennya. Oke. Itu kita bahas lebih dalam nanti ya. Kita bahas lebih dalam di ini aja, di OSC UKMP 2DG. Nanti mungkin aku masukin ke Drive juga interpretasinya gimana ya untuk Thomson-Brody. Oke. Ini kayaknya teman-teman udah dapat pasien ya. Kalau yang belum dapat pasien, ini ada tips cari pasien ya. Yang paling kooperatif ya pasti teman-teman cari yang adik kelas aja ya, karena mereka takut kena azab kayaknya kalau mereka nggak datang kontrol ya, karena mereka akan mengalami apa yang kita alami nanti.
Terus kasus diastema itu biasanya lebih mudah, guys. Dari pengalaman aku dan teman-temanku yang kasus diastema itu gesernya biasanya lebih cepat. Oke? Dan carinus dan premolar udah pasti susah digeser. Jadi saranku cari yang anterior aja kalau bisa. Cuma kalau kepepet banget ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Cuma pasti nanti aku yakin dibantu sama dosen teman-teman. Oke. Ya, teman-teman, orto tuh nggak lepas dari, aduh pecah banget gambarnya, maaf, gambarnya pecah banget. Nggak lepas dari foto intraoral. Oke? Teman-teman harus punya ini ya, cheek retraktor. Kalau punya yang satu-satu malah lebih bagus ya, teman-teman bisa tarik. Ya, bisa tarik. Oke. Cheek retraktor akan sangat membantu nanti teman-teman foto intraoral. Oke. Ya. Ini foto intraoral yang baik ya. Jadi kalau foto arah oklusal itu nggak boleh berembun, yang rahang bawah lidahnya harus teman-teman angkat. Oke. Kalau yang samping emang harus disiksa pasiennya sedikit ya, harus diretrak banget, sama pastiin bibirnya kebuka, biar teman-teman bisa lihat oklusi anteriornya. Ya. Ini adalah contoh yang jelek nih sebenarnya teman-teman, karena agak ketutup, harusnya ini kebuka ya, kurang gede gitu ya, cheek retraktornya. Oke. Untuk cetak ya teman-teman kayak udah pada cetak ya, harus tega intinya dan alginatnya harus sesuai takaran biar mau cetak dengan bagus sisi-sisinya. Nah, ini untuk nentuin malposisi gigi ya. Kan ada yang kadang-kadang suka bingung, tentuinnya gimana sih malposisi gigi biar benar? Maksudnya ini distolabiotorsiversi atau yang mesialnya justru yang mesiolinguotorsiversi gitu. Caranya, teman-teman tentuin gigi yang di lengkung yang benar dulu. Misalnya teman-teman bilang M1-nya lengkung yang benar. Terus ini lengkung yang benar. Nah, teman-teman lariin pakai kawat. Jadi kawatnya teman-teman lewatin di di labial dan juga di lingual dari giginya itu, dilewatin pakai kawat tembaga. Terus teman-teman lihat, kalau misalnya masih kontak semua, berarti lengkungnya benar. Kalau ada sisinya yang nggak kontak, berarti itu lengkung yang salah. Jadi antara distolabiotorsiversi, mesiolabiotorsiversi, teman-teman lihat yang nggak kontak atau yang justru ngangkat, yang bikin kawatnya ngangkat, itu berarti sisi yang salah. Gitu, itu cara gampang untuk nentuin malposisi gigi individual. Oke, kita coba dulu guys kalau gitu. Ya, coba baca soalnya, tulis diagnosis lengkapnya apa, terus rencana perawatannya coba tulis buat aku apa kira-kira rencana perawatannya ya. Aku kasih waktu 10 menit ya teman-teman. Oke, diagnosisnya apa teman-teman lengkapnya? Yang lengkapnya adalah ya, maloklusi skeletal kelas 1, dental kelas 1 juga ya, kelas 1 tipe berapa nih? Dia ada crossbed anterior, berarti tipe 3 ya. Kelas 1 tipe 3, terus OB-nya 3 mm, OJ-nya 1 mm. Relasinya ada crossbed anterior, berarti malposisi gigi individual ya teman-teman tulis. Dia ada, ini ya, nanti teman-teman tulis 1121 palatoversi, 3141 mesiolinguotorsiversi. Kalau gitu, untuk koreksi palatoversinya berarti kita bisa lakuin, karena ada crossbite, kita sekalian ekspansi aja, ya kan? Kita ekspansi ke arah sagital, ya. Kita ekspansi sagital. Jadi plat ekspansi sagital RA, terus gigi 3141-nya, kita bisa pakai bumper veer ya. 3141. Jangan lupa di bawahnya itu harus tambah plat, bite plane poste. Ya, karena ada crossbed anterior. Kita kalau mau koreksi crossbed anterior, kita harus pakai bite plane poste, biar bisa maju ke depan.